Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya, masih di question and answer. Jadi jadi di YouTube ini ada dua ya, ada materi. Anda bisa mendapatkan materi presentasi, kemudian menyimak. Kemudian ada question and answer ya, pertanyaan yang kemudian akan saya jawab. Nah, silakan dua-duanya kirim email ke saya di bawah ini ya. Seperti itu aja, tidak perlu sulit ya, mencari ilmu nggak perlu sulit-sulit amat caranya ya. Nah, Anda channel YouTube ya yang saya initiate ini ya tidak wajib untuk subscribe atau like. Justru yang harus Anda lakukan adalah mengajukan pertanyaan ya, apapun ya yang berkaitan dengan keilmuan, quality atau industri atau pekerjaan. Kenapa seperti itu ya? Karena Anda mengajukan pertanyaan, saya coba jawab, artinya Anda secara tidak langsung berbagi ilmu ke orang lain yang dulunya tidak tahu, tidak paham, tidak ngerti. Gara-gara pertanyaan Anda, akhirnya mereka tahu, oh iya ya, oh saya ngerti sekarang, oh saya tahu, saya paham nih. Oh, luar biasa ya, sedekah jariah dari Anda yang secara tidak langsung berbagi pengetahuan ilmu. Luar biasa sekali ya, hanya ada satu di Indonesia seperti ini, sedekah ilmu ya, gitu. Nah, oke ya, kita langsung ke materi pertanyaannya ya. Nah, ini pertanyaannya gabungan ya, saya jawab langsung semua. Jadi ada 3 pertanyaan. Ini topiknya sama sebetulnya ya, yaitu tentang QC 7 tool ya, sesuatu yang umum ya, ada di dunia perqualityan. Oke, saya baca dulu ya. Pertanyaan pertama, saya baru bekerja di industri dan di bagian quality. Bagaimana memaknai QC 7 tool dalam kegiatan saya sehari-hari? Pertanyaannya agak berat, memaknai QC 7 tool. Nah, itu pertanyaan pertama ya. Dan kedua adalah saya seorang mahasiswa akan membuat makalah. Ada tugas nih ya, makalah tentang QC 7 tool, bagaimana sebaiknya. Ya, kedua ya. Yang ketiga adalah pertanyaannya, saya pernah mengikuti pelatihan tentang QC 7 tool, namun kesulitan menangkap bagaimana sebenarnya realita pengendalian mutunya di operasional QC. Karena menurut saya rasanya lebih banyak membahas hitung-hitungan statistik. Gitu. Jadi yang pertama itu orang baru bekerja, intermediate. Yang kedua orang mahasiswa atau entry level. Nah, yang ketiga ini tidak menyebutkan status ya, tapi dia pernah mengikuti pelatihan. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya tentang QC 7 tool. Nah, oke, kita coba jawab ya. Pertanyaan Ibu ketiga itu kita gabung saja ya, supaya mendapatkan pencerahan ya. Tapi jangan lupa ya bahwa YouTube kami itu tidak akan mengulang, sebisa mungkin tidak akan mengulang yang sudah diajarkan secara umum. Ya, kalau tadi dibilang 7 tool banyak analisa statistik ya, kita tidak akan mengulang statistik. Bikin grafik tuh gimana, itu sudah ada porsi masing-masing. Nah, yang kita sampaikan adalah hal yang lain di luar itu ya, yang justru melengkapi yang sudah pernah didapatkan ya. Oke, kita bahas ya pertanyaan itu ya. Nah, kita coba bagi beberapa sub materi atau sub jawaban ya tentang QC 7 tool ini ya. Mungkin ini betul-betul akan melengkapi Anda. Nah, yang pertama adalah teori, bukan teori sih sebetulnya ya. Suatu hal yang disebut namanya, atau saya sebut sebagai namanya simplexity. Ini mungkin kosakata baru ya, simplexity, gabungan dari simple dan kompleks.
namanya simplexity. Ya, saya nggak tahu ya masuk kamus di Harvard Dictionary atau apa, ya nggak tahu, Anda silakan cari lah. Jadi simplexity ini sebuah kata, kalau nggak salah itu tahun 20-an itu pernah dipakai ya dalam sebuah jurnal. Setelah itu jarang dipakai. Nah, cuman simplexity ya dalam kaitannya dengan Seven Tool ini adalah begini ya. Converting atau convert ya, merubah. Converting, merubah sesuatu yang kompleks. Ya, merubah sesuatu yang kompleks atau rumit menjadi sebuah hal yang simple atau sederhana. Itulah makna simplexity dalam konteks Seven Tool ini. Kok bisa seperti itu ya? Jadi yang Anda pernah buat ya, Seven Tool itu kan ada 7 ya. Ada Pareto, ada ini banyak ya, tidak perlu saya review ulang lagi enggak. Nah, itu sebetulnya menyederhanakan sesuatu yang kompleks, sesuatu yang rumit. Ada ratusan data, ada ribuan angka. Anda baca data gitu rumit, nggak ngerti arahnya kemana, kan gitu kan. Nah, itu disederhanakan ya dengan cara pakai Seven Tool itu. Yang tadinya ribuan data, ribuan angka, atau ratusan lah kalau ribuan terlalu banyak, yang menjadi satu model sederhana. Ya, model sederhana yang mudah dipahami. Tadinya kompleks, rumit, sulit orang mengerti, apa sih ini, menjadi hal yang mudah dimengerti dan dipahami. Itu kayak gitu. Nah, itulah sebetulnya salah satu inti dari Q7 Tool. Memudahkan orang membaca data, memudahkan orang membaca angka-angka. Gitu. Ya, itulah makna simplexity. Ya, Anda mau buat karya ilmiah tadi, silahkan pakai kata-kata ini. Ya, nendang gitu kayak gitu. Iya, jelas loh, nggak ada loh yang pakai lagi. Ya, ini luar biasanya seperti itu. Ya, dari 7 ini yang 6 itu kan berupa grafik kan, atau satu lagi flowchart. Nah, itu memudahkan ya. Ya, dari tadi hal yang kompleks jadi gampang banget membacanya. Ya, jadi sebuah bahasa yang mudah sekali dipahami. Nah, itulah namanya simplexity. Salah satu aspek dari Q7 Tool. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang kedua, nah itu masih ada kaitannya juga, adalah tentang visual management atau visualization. Hubungannya apa kan gitu kan? Atau manajemen visual. Kayak gini, Japanese culture ya, karena Seven Tool kan dari Jepang. Itu dalam tanda kutip ya, lebih suka menggunakan gambar. Ya, menggunakan simbol. Ya, supaya orang tuh gampang tahu, gampang paham, gampang ngerti ini arahnya kemana, maunya apa. Nah, Seven Tool juga sama sebetulnya. Yang tadi saya sebutkan ya, dari data, angka dan sebagainya itu dikonversi menjadi satu simbol berupa gambar. Entah Pareto, entah scatter, entah histogram, entah control chart lah atau apa. Ya itu. Ya, Anda bayangkan angka yang ribuan menjadi sebuah gambar. Satu gambar itu kan artinya apa? Bisa 1000 makna. Artinya apa? Gampang gitu loh orang ngerti. Ya. Oh, Pareto berarti ini yang faktor X yang dominan. Histogram, ini faktor-faktor yang banyak terjadi itu kayak gini gambarannya. Itu sebetulnya ya. Karena manajemen visual ya, visual communication itu adalah bahasa yang paling mudah digunakan
Anda pergi naik motor ya, ada tanda simbol SP atau apa ya, dilarang stop, dilarang parkir. Tahu, itu bahasa-bahasa simbol, bahasa-bahasa visual. Nah, itu ya sebetulnya sama yang terjadi dengan Seven Tool itu. Ya, sehingga orang awam itu apa ya? Anda baru kerja sehari lah. Anda lihat lihat gambar, udah tahu. Tidak perlu orang quality yang mengolah data itu menjelaskan panjang lebar. Oh ini loh, ini problem yang terjadi yang banyak tuh ini adalah ini. Tidak perlu. Hanya lihat gambar, oh udah ngerti. Jadi orang awam sampai namanya orang yang pinter sama-sama tahu, sama-sama bisa mengerti. Udah itu gitu. Ya betul nggak kayak gitu yang terjadi di lapangan? Ini kan luar biasanya kayak gitu. Ya jadi memudahkan ya bahasa komunikasi ya ke semua stakeholder yang terkait. Gitu ya. Ya jadi yang aspek pertama dan kedua itu tadi. Yang pertama, aspek pertama adalah simplicity, menyederhanakan sesuatu yang rumit, yang kompleks. Yang kedua adalah tentang manajemen visual atau visualization. Ya, dua-duanya tujuannya apa? Memudahkan, mengkomunikasikan ya apa yang terjadi di lapangan kepada stakeholder yang terkait. Ya nggak milih-milih, semua orang bisa tahu kok. Loh, gitu loh, tidak ada diskriminasi. Ya, semua orang paham urgensinya apa, problemnya apa, main problem apa. Ya, apa yang terjadi, semua orang mengerti. Tidak harus orang yang punya ilmu tinggi baru yang paham, enggak gitu. Itu powerfulnya Seven Tool kayak gitu. Ya, luar biasa loh, ini jarang dibahas tapi ya. Oke, kita lanjut ke aspek ketiga. Ya, nah aspek ketiga itu gini. Penggunaan Q7 Tool itu seperti apa ya, karena kalau Anda yang tadi yang ikut training ya biasanya lebih fokus dalam hitung-hitungan, bener ya, oh hitung-hitung ini menjadi grafik ini jadinya ini, padahal itu kan baru sepenggal dari kisah panjang Seven Tool. Ya, jadi digunakannya bagaimana kan gitu kan? Karena Seven Tool itu sebetulnya adalah supporting tool, alat bantu mengendalikan mutu. Kalau menurut saya ya, supporting tool untuk membantu mengendalikan mutu, ya, bukan real alat pengendalian mutu. Karena alat mengendalikan mutu itu harus terjun ke lapangan, aksi. Ada tindakan aksi. Nah, kalau Seven Tool Anda kan mengolah data, belum nyampe ke aksinya. Makanya saya bilangnya itu supporting tool. Ya. Jadi kalau sudah tahu masalah ini, nah itu baru dilakukan tindakan lagi. Itu kan gitu kan. Nah, sebetulnya Seven Tool itu ya bagaimana sebetulnya aplikasi di lapangan. Ya digunakannya bagaimana kan gitu kan. Bagi Anda yang baru bekerja atau yang sudah pernah training ya, jadi Seven Tool itu dibuat grafik karena tujuannya adalah untuk visualization. Artinya apa? Harus di display, harus dipasang gitu loh, di display, tahu display ya, harus dipasang ya, dikabarkan ya kepada para stakeholder terkait. Gimana masangnya Pak? Ya di tempat-tempat yang umum. Ya makanya kalau Anda pernah masuk entah internship, entah Anda sudah bekerja, ya jangan heran kok banyak grafik, banyak gambar-gambar ini ya. Nah itu tujuannya seperti itu. Ya, sehingga orang lewat, orang baru ngobrol sambil lihat itu, oh ini masalah kita tuh ini loh. Ya, entah di tempat merokok, tempat makan, tempat
ganti apa loker atau di mana ya, di pinggir lorong misalnya. Ya itu dikabarkan seperti itu ya. Bayangkan kalau misalnya itu bukan berupa grafik, bukan berupa Pareto lah yang dipasang, tapi berupa angka-angka. Kira-kira orang paham nggak? Kan nggak ngerti. Apaan sih itu togel? Apa-apa itu? Ya dikira nomor sakti, nomor cantik nanti. Jadi itu gitu, itu kaitannya dengan aspek apa kedua dan pertama tadi. Ya, jadi orang QC bikin ini ya jangan dikekep sendiri. Oke, nanti saya mau buat project sendiri loh. Apa itu? Memang Anda mampu handle semua? Ya, tidak mungkin kan? Ya, karena nanti ada kaitannya dengan project-project improvement, entah QCC, entah di Mike Six Sigma, entah A3. Loh itu ada loh kaitannya. Dari mana mereka ngambil data? Itu kan lihat di situ. Ya. Paling gampang kan udah ada datanya kok, kita tinggal ngambil. Loh enak gitu. Ya. Satu ya buat komunikasi. Yang kedua ya yang apa namanya? Selain berkomunikasi, ya dikomunikasikan juga sebagai alat apa namanya? Awareness. Awareness itu membangkitkan kesadaran. Lu ini lo masalah lu. Ya masalah kamu tuh ini loh banyak. Nah itu bicaranya lewat gambar tadi. Oh gitu ya. Ya sehingga begitu, waduh kok kita jelek ya, performance quality kita jelek ya ternyata ya. Saya pikir baik-baik saja, iya. Karena ketidaktahuan itu. Ya. Jadi seperti itu ya. Tiga aspek yang pertama. Loh gitu ya. Dimengerti dulu ya, dipahami. Nah kemudian aspek keempat, nah ini yang pasti Anda kalau Anda pernah belajar namanya prinsip-prinsip pengendalian mutu, Anda silakan buka video saya prinsip pengendalian mutu ya. Ada namanya prinsip kedua yaitu tentang proses. Nah, proses itu dibagi, ada namanya internal proses dan eksternal proses. Internal proses adalah proses yang controllable atau bisa dikendalikan. Sebaliknya, external proses itu adalah proses luar yang sulit atau tidak bisa dikendalikan. Nah, seven tool itu gunanya di mana? Ya, kalau Anda menggunakan seven tool itu adalah untuk proses yang controllable, artinya proses yang bisa Anda kendalikan. Artinya adalah proses yang setiap hari Anda amati, Anda tahu, Anda ngerti jalannya gimana, hasilnya seperti apa. Anda mau ngambil data di situ bisa, mengolah data, lihat realitanya bisa. Ya, karena bisa tahu, bisa lihat, bisa ngerti, mengendalikannya juga bisa. Memperbaiki masalahnya juga mudah. Kenapa mudah? Karena data-datanya sudah ada dan real. Nah, kalau uncontrollable, ya sulit. Anda hanya mengumpulkan data, tapi tidak bisa melakukan aksi. Ingat ya, ada namanya, kalau kita belajar root cause analysis. Ada man, material, method, machine, measurement, apalagi ya itulah 5M atau 6M. Material, itu kalau datangnya dari luar, eksternal proses, sulit Anda kendalikan. Ya. Karena yang punya proses ya orang luar, bukan Anda. Sehingga memperbaikinya ya beda caranya. Anda hanya bisa menyajikan data atau feedback. Ini loh ada masalah di tempat saya barangmu misalnya. Ya. Tapi untuk mengendalikannya ya sulit. Anda mau pakai Six Sigma ya enggak bisa. Pakai apa lagi? QCC, prosesnya proses orang lain kok. Gimana Anda mau mengendalikan? Nah, seven tool pun ya begitu. Anda fokuslah di proses Anda. Ya, begitu ada hubungannya dengan faktor eksternal luar, atau biasanya kalau orang-orang praktisi nyebutnya noise factor ya, dari luar, nggak bisa dikendalikan, ya wes, jangan usah maksa. Ya itu gitu. Ya.
Jadi lebih fokus, saya memperbaiki incoming Pak, atau memperbaiki sampling di incoming misalnya. Oke, mungkin bisa. Ya, tapi kalau mau memperbaiki output atau quality dari supplier, ya bukan pakai cara itu. Ada cara yang lain, ada audit, ada CSL, ada third party inspection, ada banyak lah, ada quality agreement misalnya. Ya, itu saya bahas di video apa ya, saya lupa namanya, uncontrollable process. Ya, itu memang sulit. Ya, bagian tersulit dalam pengendalian mutu adalah, itu. Kalau saya betul, ya dia hanya fokus di proses Anda, internal proses. Controllable process. Di situ. Ya, jadi jangan kemana-mana nanti, bingung nanti, sulit ya, nggak bisa dipaksa. Ya, itulah yang terjadi ya, banyak mahasiswa karena ketidaktahuan. Ya, seolah-olah tool ini powerful, bisa, ini betul dipakai di perusahaan-perusahaan besar. Nanti dulu. Kalau Anda tidak tahu namanya proses kontrol uncontrollable, tidak pernah melakukan namanya observasi lapangan, Gemba, itu aneh aja bisa ngomong kayak gitu. Ya, aneh tapi nyata, antara ngawur dan benar-benar extraordinary lah, kayak gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke aspek selanjutnya, yaitu tentang persiapan atau preparation ya. Jadi banyak orang yang mengira atau banyak yang berpendapat U7 tool itu dasarnya orang QC, Pak. Yaitu saya nggak menyalahkan. Tapi menurut saya enggak. U7 tool itu udah advance, udah apa ya? Udah ya, kalau dibilang jauh enggak juga sih. Udah di tengah-tengah lah dalam tanda kutip. Ya, karena sebelumnya itu Anda harus tahu ini baru masuk 7 tool. Gitu. Anda nggak pernah Gemba, nggak tahu proses knowledge, product knowledge, kok tiba-tiba 7 tool. Nah, bagaimana Anda memvalidasi hasilnya? Tanda kutip, tanda tanya loh ya. Anda tidak tahu datanya benar atau enggak, bagaimana Anda yakin outputnya? Tanda tanya juga. Itu persiapannya panjang. Anda harus tahu dulu ini, Anda harus tahu itu. Ya, Anda harus tahu proses knowledge, Anda harus tahu product knowledge. Ya, setelah itu Anda harus yakin datanya benar. Ya, minimum 3 ini. Karena begitu udah muncul data angka, Anda ngerti, oh ini ada sesuatu yang aneh nih. Ini nggak normal nih data kayak gini, atau outlier. Ya, oh harusnya seperti ini. Nah, itu tahu di situ. Kalau Anda belum tahu di sini, bagaimana kita meyakinkan outputnya sudah benar, grafiknya benar misalnya, atau poin yang Anda tuju itu sudah benar? Ya, justru di sini tuh banyak ilmu-ilmu yang justru yang belum siap, belum pernah belum disiapkan gitu loh. Ya, makanya kalau Anda mengacu ke bagan flowchart saya, ya 7 tool itu ada di tengah atau hampir di ujung malah. Karena gitu Anda harus tahu dulu prinsipnya apa, prinsip pengendalian mutu gimana. Kemudian harus belajar namanya visualisasi. Ya. Kemudian harus belajar tentang quality defect. Quality defect itu apa? Bagaimana Anda yakin itu defect? Ya. Bagaimana Anda yakin itu no defect, NDF atau no defect? Ya, apakah panjang sebetulnya? Ya, sehingga barulah diyakinkan bahwa data itu sudah benar. Kalau data Anda sudah benar, Anda mau diolah, mau pakai apapun silahkan. Tapi kalau Anda tidak tahu datanya dari mana datangnya, ya Anda belajar itu hanya belajar ngitung aja, tapi outputnya ya kita tidak tahu. Anda pun nggak tahu bahwa outputnya benar atau enggak. Nah itu gitu. Artinya apa? Anda hanya berlatih mengolah data, bukan benar-benar memahami konsep seutuhnya atau konsep keseluruhan 7 tool tadi. Yang saya sebutkan tadi, simplicity, visualisasi data,
Ya, kemudian persiapannya kayak apa, panjang. Oh itu gitu ya, jadi harus pelan-pelan dan berhati-hati ya, dan itu tidak mudah ya, karena Anda harus paham benar. Oh ini barulah diolah, entah pakai Excel, Minitab atau apapun, Anda yakin outputnya udah valid. Nah setelah itu barulah Anda bisa kasih info ke stakeholder, ini loh hasilnya ya, selama seminggu ini atau selama 2 minggu ini hasilnya kayak gini grafiknya. Ya seperti itu ya, jadi tidak bisa, ya bukan tidak bisa sih ya, buru-buru kayak gitu. Memang realitanya seperti itu kok, realita yang diajarkan kan kayak gitu ya, datanya sudah ada, udah agak tinggal diolah. Ya itu boleh-boleh aja, itu dalam rangka latihan mengolah data, dalam rangka latihan menggunakan alat statistik, udah itu aja ya. Karena banyak faktor ya yang terlewat ya nantinya kalau Anda tidak belajar dari awal. Masalah brainstorming misalnya apa, fishbone kayaknya simple ya, fishbone main lo nanti dulu. Kalau Anda tidak tahu proses knowledge ya, bagaimana Anda bisa menyimpulkan fishbone itu? Iya, ada nanti faktor-faktor yang hilang, faktor elementer yang hilang. Nah itu kayak gitu loh, hanya hati-hati. Ya, saya bukan berarti melarang, enggak, silakan Anda belajar, tapi ada concern point yang lain. Dan itu real loh ya. Itu kayak gitu. Oke, nah kita lanjut ya, aspek selanjutnya. Q7 tool itu identik, saya ulang ya, identik dengan namanya problem based on akumulatif data. Ya, akumulatif itu kumpulan. Ya, dikumpulin kan. Ya, mungkin pernah video apa saya bahas ya, saya lupa ya, terlalu banyak video jadi saya lupa, cuman saya review aja. Akumulatif data. Artinya data itu dikumpulin dulu. Ya rentangnya ya serah, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan ya, monggo. Nah akumulatif itu ada lawannya, apa namanya, one shot data, one shot problem. Nah berarti Anda hanya belajar di sini akumulatif, tapi Anda tidak belajar tentang one shot. One shot ada akumulatif itu perbedaannya jelas banget. Teknis ataupun skill yang dibutuhkan juga beda. Oh gitu. Di sini Anda harus punya skill menganalisa, dalam tanda kutip mengolah data. Itulah. Di sini enggak. Ya, skill yang dibutuhkan berbeda. Karena di sini ada namanya sense of urgency. Ya, kebutuhan atau kepentingan yang mendesak, sehingga dibutuhkan skill bagaimana membuat keputusan yang cepat dan tepat. Ya, kalau di sini enggak. Ya, karena data-data yang Anda pilah dan pilih dan diolah itu mau diambil tindakan, oke lah nanti deh, nunggu dulu banyak lagi, 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Beda. Saya ada video ya khusus membahas kayak gitu ya. Atau Anda bisa review lagi video yang lain. Karena itu beda. Ya, inilah skill orang QC itu dua ini. Based on akumulatif data, satu based on one shot problem data. Ya, nah ngetrennya kan yang di sini. Apalagi zaman sekarang ya, data itu adalah harta tak terkira. Data itu adalah priceless, tambang yang berharga sekali. Iya, udah nggak tahu ada hubungannya atau enggak di situ ya. Silakan Anda berasumsi sendiri. Ya seolah-olah data itu luar biasa penting. Ya itu betul, tapi ada hal lain. Ya justru yang sehari-hari itu yang di sini tadi. Ya yang membutuhkan skill Anda, membutuhkan knowledge Anda, membutuhkan semua hal yang Anda punya itu di sini.
Nah itu gitu ya. Jadi aspek-aspek tentang Q7 tool yang sebetulnya apa ya, sedikit dibicarakan, jarang dibicarakan, padahal itu penting ya. Jadi saya ulangi lagi ya, bahwa saya hanya menambah dan melengkapi ya apa yang sudah diajarkan. Karena Q7 tool kan umum, Anda cari di YouTube banyak lah. Anda mau training juga banyak. Ya, tidak terlalu sulit ya mencari materi kayak gitu. Oke ya, jadi tadi saya review lagi ya tentang Simplexity, bahasa visual, visualization, visual management, kemudian tentang apa namanya, penerapan, usage-nya bagaimana, preparation-nya, persiapannya bagaimana yang harus dilakukan. Kemudian yang terakhir, ini juga nggak kalah penting, ini ada hubungannya dengan tadi, yaitu apa? Proses control dan uncontrollable process. Dan ini juga menjadi, mungkin saya sering ya bertanya ke banyak, terutama pada saat saya melakukan training ya, dan itu sulit ya, tidak terjawab, padahal pertanyaannya gampang. Jadi Anda pernah pasti ya, Anda belajar 7 tool ya, Q7 tool, pasti pernah ya mendengar atau membaca statement dari Mr. Ishikawa ya, bahwa 95% of problem in manufacturing can be solved by 7 quantitative tools. Ya, saya ulang ya, bahwa 95% permasalahan di pabrik bisa diselesaikan dengan 7 alat kuantitatif atau Q7 tool yang populer itu. Nah, pertanyaannya adalah yang 5% itu apa? Kenapa nggak bisa diselesaikan? Loh, gitu kan? Pernah nggak dibahas di pelatihan training? Nggak pernah kayak gitu. Pernah nggak dibahas di akademik? Apalagi kayak gitu. Coba dijadikan tesis, dijadikan skripsi. Hehehe, luar biasa loh kayak gitu. Ya, jadi begini. Ya, apa tadi? 7 tool itu tahun 68 ya populer ya. Tahun 68 ya 50 tahun lebih, beda lah dengan sekarang, jauh banget. Perbedaannya luar biasa lah ya, mulai dari output produk. Ya, dulu mungkin dengan produk yang sama lah ya, output puluhan, ya, zaman sekarang ratusan atau ribuan. Umur produk, dulu bisa bertahun-tahun namanya umur produk. Ya, produk berumur bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Zaman sekarang hitungan cuma berapa bulan, udah selesai. Ya, logistik, distribution, logistik. Ya, zaman dulu ngirim ke barang bisa berbulan-bulan. Nah, sekarang hitungan harian. Transportation logistik. Ya. Komunikasi, ya dulu mau ngirim namanya komunikasi, ngirim surat dulu, harus telepon dulu. Ya, sekarang on time, real time. Apa namanya? Apa sih, kok lupa saya. Tidak ada jeda waktu, real time. Udah beda banget kan. Ya, belum lagi konsep apa namanya, namanya industri manufaktur ya, dinamis ya, berubah. Ya, kalau zaman dulu ya misalnya buat manufaktur di tempat sini, ya suppliernya di sebelahnya. Nah, itu masih berlaku sampai tahun 80-an, 90-an. Tapi ya beda, industri bisnis beda lagi kayak gitu ya. Tapi yang saya temui Japanese company kayak gitu. Ya, zaman sekarang namanya sourcing material kan enggak gitu. Pabriknya di mana, sourcing dari Meksiko, dari mana, dari itu, dari luar ya, karena logistik cepat, transportasi cepat, harga lebih murah. Ya, itu merubah konsep. Ya, bukan merubah lah kalau saya terlalu ekstrim. Ya, ya kalau merubah itu ganti ya. Jadi sudah mulai ya, oke lah, berubah lah ya, merubah gitu. Ya. Dulunya eksternal faktor itu bisa diminimalisir
Ya, sekarang nggak bisa. Ya, uncontrollable itu bisa jadi lebih dominan dibandingkan yang controllable. Nah, apa kaitannya dengan yang 95% 5% tadi? Ya. Jadi itu hanya sekedar angka ya. Tahun 68, tahun 70 mungkin sekitar segitu. Ya, ini mesti dibuktikan ya secara statistik. Bener nggak sekarang masih 95%? Jangan-jangan udah 70% atau 50%. Ya, sisanya nggak bisa dikendalikan. Kenapa nggak bisa dikendalikan? Karena uncontrollable. Ya. Jadi tidak bisa mengendalikan uncontrollable itu. Itulah yang 5% dalam tanda kutip tadi. Itu tidak bisa. Anda menggunakan sebenarnya. Ya, karena problemnya terjadi di tempat mereka. Ya, terjadi di tempat mereka, ada yang lolos ke sini. Tuh gitu. Ya, mereka harus memperbaiki, tapi Anda punya caranya. Ya, Anda punya caranya juga. Nah, di sini suruh perbaiki. Nah, caranya bagaimana? Anda nanti simak, atau kalau sudah ada video saya namanya uncontrollable process. Nah, itu kayak gitu. Ya mungkin sekarang nggak 5%, lebih mungkin. Di industri-industri tertentu lebih. Ya, nah makanya kalau Anda faktor luar, eksternal itu sedikit, eksternal itu mudah dikendalikan. Mudah dikendalikan itu dalam arti mungkin dekat, komunikasi mudah, melakukan audit gampang, ya, mencari part penggantinya gampang. Nah, Anda bersyukur di situ. Tapi ada jenis industri yang luar biasa sulit. Ya karena udah memang perubahan zaman, perubahan dinamika industri. Mau tidak mau ya harus mencari cara. Nah, itulah 95% dan 5% sekarang tuh kayak gitu. Ya. Nah, ini ya mesti harus dimengerti ya. Tidak semua proses tuh bisa Anda kendalikan. Alat-alat pengendalian mutu betul itu bagus, terbukti, tapi belum tentu cocok. Gitu. Taunya cocok enggak itu gimana Pak? Anda gemba, observasi, Anda lihat lapangan, lihat realita gitu. Barulah Anda, oh iya nggak bisa ini. Ya, jangan termakan namanya marketing gimmick. Wah, ini bagus Pak, bisa saving sekian miliar. Ya, itu marketing gimmick. Nggak salah, enggak, namanya marketing kan gitu. Ya oke ya, mungkin dari saya itu penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.